Selamat pagi dan salam sejahtera adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, ya pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya dan anugerah-Nya sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada saat ini. Walaupun di tengah pandemi COVID-19, tetapi kita bisa mengikuti pembelajaran walaupun secara online atau daring. Iya, sebelum kita masuk dalam kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan untuk doa ini akan dipimpin oleh ketua kelasnya Jeffy. Kepada Jeffy, ketua kelasnya silakan pimpin doa. Ya, sebelum kita belajar, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Doa selesai. Ya, terima kasih Jeffy. Ya, selanjutnya Ya, Bu. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran atau absen dari adik-adik semua. Ketua kelasnya, adakah temannya yang sakit, izin, atau alpa, atau hadir semua teman-temannya saat ini? Iya, hadir semua, Bu. Oh iya, hadir semua. Terima kasih ya. Ya, Bu. Iya, jadi pada saat ini kita akan belajar tentang materi baru. Kira-kira adik-adik di sini ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Tidak, Bu. Ya, jika tidak ada yang tahu, Ibu akan menampilkan beberapa gambar yang jelas gambar ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari saat ini. Jadi, Ibu harap kalian memperhatikan contoh gambar yang ada karena itu sangat berkaitan pada materi kita ya. Jadi, Ibu akan menampilkan di PPT. Jadi, kalian perhatikan. Ya, di sini ada 3 gambar. Gambar yang pertama itu ada sekelompok anak ya yang sedang duduk bersama dengan teman-temannya. Gambar yang kedua juga seperti itu. Ceritanya mereka sedang melakukan diskusi. Begitupun dengan gambar yang ketiga. Kira-kira melalui ketiga gambar ini kita akan belajar tentang materi apa? Ya, ada yang tahu kita akan belajar tentang materi apa? Saya, Bu. Iya, Jeffy, kita akan belajar tentang apa, Jeffy? Itu ada orang berkelompok, kita mau belajar kelompok sosial, Bu. Ya, betul sekali. Ya, jadi pada saat ini kita akan belajar tentang kelompok sosial. Karena di dalam ketiga gambar tersebut kita dapat melihat bahwa ada sekelompok orang yang saling berinteraksi dan mereka membentuk kelompok-kelompok tersebut. Misalnya gambar kedua kita bisa lihat bahwa mereka membentuk suatu kelompok diskusi. Begitupun gambar yang ketiga. Jadi, pada saat ini kita akan belajar tentang dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Ya, jadi adapun tujuan pembelajaran kita pada saat ini yaitu yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan dan mendeskripsikan pengertian kelompok sosial secara umum. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menjelaskan dan mendeskripsikan pengertian kelompok sosial menurut para ahli. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu menjelaskan dan mendeskripsikan ciri-ciri kelompok sosial. Yang keempat, siswa diharapkan mampu menjelaskan dan mendeskripsikan proses terbentuknya kelompok sosial. Dan yang terakhir, siswa diharapkan mampu menjelaskan dan mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi terbentuknya kelompok sosial atau faktor pembentuk kelompok sosial. Iya, jadi karena pada saat ini kita akan belajar tentang kelompok sosial, jadi Ibu harap kalian semua bisa sungguh-sungguh ya. Jadi
tidak boleh ada yang bermain atau tidak fokus. Jadi kalian harus fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada saat ini. Ya, selanjutnya Ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian kelompok sosial. Yang pertama yaitu pengertian kelompok sosial secara umum. Kelompok sosial merupakan himpunan kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Terus yang kedua yaitu pengertian kelompok sosial menurut para ahli. Ahli yang pertama yaitu menurut Paul B. Horton. Menurut Horton, kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Terus yang selanjutnya, yang kedua yaitu menurut Mayor Pollack. Menurut Pollack, kelompok sosial adalah sejumlah orang yang satu sama lain memiliki hubungan sebagai sebuah struktur untuk memenuhi kepentingan bersama. Yang ketiga yaitu menurut Robert Camerton. Menurut Robert Camerton, kelompok sosial adalah orang yang saling berinteraksi dengan pola-pola yang telah mapan. Dan yang selanjutnya yaitu menurut George Homans. Menurut Homans, kelompok sosial adalah kumpulan individu yang melakukan kegiatan, interaksi, dan memiliki perasaan untuk membuat sesuatu keseluruhan yang terorganisir dan berhubungan secara timbal balik. Yang selanjutnya yaitu ada ciri-ciri kelompok sosial. Ciri-ciri kelompok sosial menurut Surjono Sukanto yaitu yang pertama, setiap anggota kelompok harus memiliki kesadaran bahwa dia adalah sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota lainnya. Yang ketiga, ada suatu faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Misalnya, nasib yang sama, kepentingan yang sama, dan tujuan yang sama, dan lain-lain. Yang keempat yaitu berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Yang kelima, bersistem dan berproses. Yang keenam, memiliki struktur sosial sehingga kelangsungan hidup kelompok bergantung pada kesungguhan anggotanya dalam melaksanakan perannya. Yang ketujuh, memiliki norma-norma yang mengatur hubungan di antara para anggotanya. Yang kedelapan yaitu memiliki kepentingan bersama. Ya, yang selanjutnya yaitu proses terbentuknya kelompok sosial. Pembentukan kelompok sosial diawali dengan adanya kontak dan komunikasi sosial yang menghasilkan proses sosial dalam interaksi sosial. Proses tersebut muncul di lingkungan masyarakat karena kita sebagai individu merupakan makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Artinya, melalui kelompok sosial akan membawa individu yang satu dengan yang lain semakin erat dan dipersatukan dengan adanya sebuah kelompok sosial. Jadi, kenapa bisa terjadi itu kelompok sosial? Kenapa bisa terbentuk itu kelompok sosial? Pertama, karena pasti adanya komunikasi di antara satu individu dengan individu lainnya dan mereka saling berinteraksi sehingga bisa terbentuknya kelompok sosial. Yang selanjutnya yaitu faktor pembentuk kelompok sosial. Menurut Surjono Sukanto, ada dua faktor utama pembentuk kelompok sosial. Yang pertama yaitu kedekatan. Kedekatan ini meliputi dua aspek yaitu kedekatan geografis tempat tinggal dan kedekatan geografis daerah asal. Kedekatan geografis tempat tinggal tersusun atas individu yang saling berinteraksi. Semakin dekat jarak geografisnya antara dua orang atau lebih, maka semakin mungkin mereka saling melihat, berbicara, dan bersosialisasi. Misalnya ini, kedekatan geografis tempat tinggal. Misalnya JP bertetangga dengan Leo. Otomatis pasti yang jadi tetangganya JP itu pasti lebih sering JP bersosialisasi atau berinteraksi dengan Leo karena Leo notabene-nya adalah tetangganya. Jadi karena sering ketemu, karena kedekatan tempat tinggal begitu, karena geografisnya tempat tinggalnya dekat, jadi mereka akan sering berinteraksi. Begitu karena kan mereka bisa karena dekat, karena jarak di antara mereka dekat, jadi mereka bisa mudah untuk berbicara, bersosialisasi dan sebagainya. Terus yang kedua yaitu kedekatan geografis daerah asal. Ketika seseorang merantau masih di daerah asal, maka akan semakin besar kemungkinan seorang individu untuk melakukan komunikasi. Terus faktor yang selanjutnya yang mempengaruhi pembentukan kelompok sosial kedua yaitu kesamaan.
Yang pertama ada kesamaan kepentingan, yang kedua ada kesamaan keturunan, dan yang ketiga ada kesamaan nasib. Ya, jadi itulah pemaparan materi. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, jika tidak ada yang ingin bertanya, selanjutnya Ibu akan menyuruh kalian untuk membagi diri ke dalam beberapa kelompok. Jadi tugasnya nanti di dalam kelompok ini yaitu kalian membuat mind mapping atau peta konsep. Begitu. Kalian tahu kan yang namanya peta konsep yang ada poin-poinnya. Jadi kalian buat peta konsep tersebut, mind mapping bersama teman kelompok kalian. Jadi mekanisme pembagian kelompoknya itu cukup mudah. Nomor absen 1 dan nomor absen 2 itu kelompok 1, nomor absen 3 dan nomor absen 4 itu kelompok 2, nomor absen 5 dan 6 itu kelompok 3, begitupun seterusnya. Jadi di dalam kelompok itu silakan kalian membuat mind mapping atau peta konsep. Begitu. Pembagian materinya itu Ibu akan bagi pembagian materinya ya. Ya, jadi pembagian materinya itu kelompok pertama menjelaskan tentang faktor pembentukan kelompok sosial. Terus kelompok 2 menjelaskan tentang proses terjadinya kelompok sosial. Dan yang ketiga yaitu kelompok yang ketiga menjelaskan tentang ciri-ciri kelompok sosial. Jadi kalian buat mind mapping itu berdasarkan materi yang telah Ibu bagikan. Yang pertama tadi kelompok 1 menjelaskan mengenai faktor pembentukan kelompok sosial, kelompok 2 menjelaskan tentang proses terjadinya kelompok sosial, dan yang kelompok 3 menjelaskan mengenai ciri-ciri kelompok sosial. Jadi kalian buat mind mappingnya bersama teman kelompoknya ya. Kalian diskusikan bagaimana bentuk mind mappingnya dan juga bagaimana isi dari mind mapping kalian. Apakah sudah paham? Iya, apakah sudah paham dengan tugasnya? Paham. Ya, selamat mengerjakan. Jadi sebelum kalian membuat mind mapping, kalian juga harus membaca sejumlah buku ya, buku paket, khususnya buku paket sosiologi kelas 11. Jadi di dalam buku paket itu kalian temukan jawabannya. Jadi bukan hanya di buku paket, kalian juga bisa menggunakan referensi-referensi yang tentunya relevan dengan materi yang kalian dapatkan tadi ya, baik kelompok 1, 2, dan 3. Iya adik-adik, apakah kalian sudah mengerjakan tugas peta konsepnya atau mind mappingnya? Sudah, Bu. Iya, jadi satu kelompok, satu orang saja yang tampil ya untuk menjelaskan peta konsep atau mind mapping dari materi yang telah kalian dapatkan sebelumnya. Jadi kita mulai dari kelompok 1 dulu. Kepada perwakilan kelompok 1 silakan untuk menjelaskan mind mappingnya. Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kelompok kami. Ya, jadi kelompok kami akan menjelaskan mengenai faktor pembentuk kelompok sosial. Jadi di sini ada 2 faktor pembentuk kelompok sosial. Yang pertama,
Iya, itulah hasil peta konsep atau mind mapping dari kelompok satu. Jika ada adik-adik yang ingin bertanya atau ingin menanggapi, dipersilakan ya. Nanti jika kelompok satu tidak bisa menjawab, Ibu akan bantu untuk menjawab. Tetapi jika kelompok satu bisa menjawab, silakan kelompok satu untuk menjawab ya. Jadi apakah ada yang ingin bertanya? Iya, silakan. Iya, silakan Leo bertanya. Oh, maaf, Ibu salah ya, bukan Leo, tapi Leoni dari kelompok 2. Iya, silakan Leoni bertanya. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini ialah kenapa kedekatan geografi tempat tinggal bisa mempengaruhi pembentukan kelompok sosial. Terima kasih. Iya, silakan kelompok satu dijawab. Iya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rita Patiung dari kelompok 1. Saya ingin menjawab pertanyaan dari saudari Loni. Kenapa kedekatan geografis tempat tinggal dapat menjadi faktor utama pembentukan kelompok sosial? Karena kelompok tersusun atas individu yang saling berinteraksi. Semakin dekat jarak geografisnya antara dua orang atau lebih, maka semakin mungkin mereka saling melihat, berbicara, dan juga bersosialisasi. Terima kasih. Iya, itulah jawaban dari kelompok 1 dan Ibu rasa jawabannya sudah benar ya. Terima kasih kelompok 1. Jadi adapun kesimpulan materi atau pembelajaran kita pada saat ini yaitu pengertian dari kelompok sosial itu sendiri ya. Kelompok sosial itu sendiri memiliki pengertian. Yang pertama yaitu kelompok sosial merupakan himpunan kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga kesadaran untuk saling menolong. Terus yang selanjutnya ada ciri-ciri dari hubungan sosial. Yang pertama yaitu setiap anggota memiliki kesadaran bahwa dialah sebagian dari kelompok yang bersangkutan, adanya hubungan timbal balik, ada suatu faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan mereka semakin erat, misalnya nasib yang sama, kepentingan yang sama. Terus berstruktur, berkaidah dan mempunyai pola perilaku, bersistem dan berproses, memiliki struktur sosial, memiliki norma-norma yang mengatur hubungan di antara para anggotanya, memiliki kepentingan bersama. Terus ada juga proses terbentuknya kelompok sosial yang diawali dengan adanya kontak dan komunikasi sosial yang menghasilkan proses sosial dalam interaksi sosial. Yang selanjutnya yaitu faktor pembentuk kelompok sosial yaitu ada kedekatan dan juga ada kesamaan. Jadi itulah kesimpulan materi kita pada saat ini. Jadi yang menjadi tugas kalian kerjakan soal yang ada di buku paket ya. Esainya 5 nomor dan pilihan gandanya 20 nomor. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Pertemuan depan kita akan ketemu lagi dan tugasnya akan dikumpul pada pertemuan depan. Jadi Ibu juga minta maaf apabila dalam proses pembelajaran Ibu banyak melakukan kesalahan dan Ibu juga mengucapkan banyak terima kasih karena kalian semua sudah semangat dalam mengikuti pembelajaran. Terima kasih ya. Ya, sampai ketemu pada pertemuan depan.